Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku, entah di mana dirimu berada. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Tak bisa aku ingkari, engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang dulu mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oh, entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Setiap doa akan dikonversi menjadi sebuah sumbangan. 100 doa, 100 juta kebaikan. Hai teman-teman, gue Boy William mau ngingetin teman-teman semua, jangan
kemana-mana please stay home, stay safe. Dan mari kita sama-sama menjaga satu sama lain. Sampaikan doa di sini karena setiap doa akan dikonversi menjadi sebuah sumbangan. 100 doa, 100 juta kebaikan. Hai teman-teman, gue Boy William mau ngingetin teman-teman semua. Hey, mudah-mudahan kalian semua udah standby lagi ya di channel jauh dekat MK Brewer kali ini. Karena ini akan semakin panas sebenarnya. Nggak semakin panas. Tapi adalah pernyataan yang sangat menarik dari Dupe adalah ketika ternyata emang dia lebih milih RDA daripada IO. Dia lebih memilih 70-30 daripada 50-50. Emang preferensinya dia ternyata emang setua itu ya. Dia tuh sebenarnya dia yang nggak bisa move on gitu. Tapi gini, kalau akhirnya dia boleh nyela nggak? Boleh nyela nggak? Ya, boleh dong. Karena 50-50 yang gue dapat sekarang under expectation dari 50-50 yang dulu. harapkan. Iya. Iya. Karena gue tahu 50-50 yang dulu gitu loh. Dan yang sekarang nggak seperti itu. 50-50 yang dulu kayak gimana menurut lo? Yang jelas mahal. Oke. Iya dong. Kok malah mahal? Iya, 50-50 yang dulu. Semua liquid dulu kan harganya berapa? 350.000 coy, 50-50. Yang dulu. Iya kan. Sekarang menjadi murah. Iya, sekarang jadi murah. Dan gue mengharap experience itu. Experience mahalnya? Bukan, experience gue beli segini, gue dapat ini loh gitu. Oke, iya. Tapi kalau gue beli segini dengan harga yang sama dengan 70-30, tapi gue gak dapat yang lebih dari 70-30, oh sorry. Iya. Gak sesuai ekspektasi gue gitu. Jadi menurut lo 50-50 harusnya luxurious? Luxurious, ya bisa dibilang luxurious. Ya, oke. Jadi gini. Karena kalau nggak ada luxuriousnya, apa lebihnya 50 daripada. Tapi kan itu kan jadi kontra narasi dengan kemudian apa yang lo kemudian berusaha sajikan di kalimat berikutnya adalah prinsip dasarnya vape adalah mengkonsumsi nikotin. Ya karena 50-50-nya sekarang nikotinnya nggak sama 50-50-nya zaman dulu. Yakin. As simple as that. Jadi gini ya. Ada banyak sekali, ini juga kemarin gue juga di protes sama Fatrio misalnya. Mas, Burjolo nih gak 6 miligram. Oke, Gitu. gue boleh tanya berapa sebenarnya miligram yang ada di Burjolo? 6. Karena gini, ada hal yang sangat menarik adalah sebenarnya ini dikupas loh. Oke. Di beberapa banyak ketika salt nikotin masuk. Oke. Ya. Ketika salt nikotin masuk adalah kemudian menambahkan asam, mengurangi throat hit. Itu pasti semua digoreng tuh ketika salt nikotin masuk ya. Iya. Ketika salt nikotin masuk Gak kemudian garuk lah, gak gatel ya biar nggak lah, garuk, ya. nikotinnya lebih Oke. tinggi. Makanya tadi gue mengajukan pertanyaan nih sama Dupe. Nikotin atau throat hit? Nikotin. Nikotin ya. Karena itu yang kemudian sebenarnya jadi pertanyaan banyak orang buat pertanyaan gue pribadi, gak banyak orang. Tahun 2018 tepatnya ketika kita mau masuk ke era pita cukai, gue sering banget nanya gini ke orang-orang. Lo sebenarnya milih nikotin atau milih throat hit sih? Buat itu mungkin kita harus jelasin sih, karena Iya, ada iya. bedanya. Karena ada yang orang merasa dengan throat hitnya kencang tuh nikotinnya kencang. Betul. Itu mungkin orang gak sadar. Nah. Tapi mungkin yang orang tahu, bahkan dengan gak ada gatelnya, tapi nikotinnya kencang, sebenarnya itu ada. Ada. Itu baru namanya nikotin. Betul. Ya kan? Tapi itu gak semua orang tahu. Betul. Karena orang yang taunya coba, oh gatel nih, gue gak bisa hisap. Udah dia cari yang gak gatel yang dia bisa hisap gitu kan. Itu yang akan terjadi di Iya. sekarang. Nah kita itu dia gitu. maksud gue adalah bahwa ketika kita ngomongin kadar nikotin atau kadar throat hit itu dua hal yang berbeda. Karena bahkan gue bisa create throat hit tanpa nikotin. Kreator hit tanpa nikotin. Betul. Oh gue buang tuh kayak gitu. Gak ada gunanya kalau kayak gitu. Bener kan? Gak ada gunanya Makanya pada gue juga bisa isep liquid. Betul. Yang gak ada rasanya, gak ada throat hitnya. Yang penting gue dapat nikotinnya. Betul. Gue isep. Itu gue bisa. Tapi kan subjektif, Pak. Untuk kemudian lo tahu bahwa lo nikotinnya cukup atau enggak, lo taunya dari mana? Itu hanya kita yang bisa ngerasain. Betul, by Itu feel ya. By feel gitu. By feel aja kan gitu. Tapi jadi nggak ada parameternya Betul, kan. iya. Nggak ada parameter pastinya bahwa kemudian ini udah cukup nih. Yang menarik adalah kemudian lo berharap orang chain vape kemudian Bukan gue berharap. ya. Gue menjadi chain vape. Menjadi Dan chain gue vape. yakin ada orang yang menjadi chain vape karena apa ya, kandungan nikotinnya kurang.
Karena kandungan nikotin. Nah makanya gue balik nih ya. Bukan throat hitnya kurang. Kalau ada throat hitnya pasti nggak akan chain vape. Iya. Ya kan pasti dia akan berhenti. Betul. Tapi kalau kandungan nikotinnya kurang, dia kan nggak vape terus. Ya, yang betul. jadinya yang dominan adalah flavornya. Flavornya yang di atas apapun itulah yang dia cari dari vape itu ya. Akhirnya dia akan cinta sama flavornya, dicinta sama rasanya. Gitu. Ya. Oke, jadi ini yang sangat menarik adalah ada banyak sekali sebuah pernyataan. Gue kemarin ngobrol sama, gue kan jadi pembicara beberapa kali sama Ari, BTS Dokter ya. Gue akhirnya Gue gak suka tuh sama dia. Edukasi tapi belakangnya iklan. Fuck man. Itu gue fuck man. Itu gak kepake man. Itu gak kepake. Di dunia manapun gak kepake. Ya. Ujung-ujung iklan. Gue suka dia awalnya. Maksudnya dia pure, dia punya knowledge, dia punya whatever. Ya. Oke. Tapi terakhir-terakhir yang dibilangnya. Oke, awalnya adalah dia ngomong nikotin lah, dia ngomong apa, knowledge dia tentang kedokteran, tentang apa. Ujung-ujungnya iklan produk men. Gak kepake kalau kayak gitu men. Ujung-ujungnya gak kepake. Kalau gak ada yang brand bayar dia gak bikin konten. Ujung-ujungnya gitu. Gak bisa. Sorry ya. Maaf. Gak bisa begitu. Tapi gini. Wacana yang paling menarik adalah kemudian ketika dia beranggapan bahwa sebenarnya ada baiknya kita semakin lama untuk menurunkan kadar nikotinnya. Karena dari perspektif kesehatan tetap bahwa nikotin, which is dari angle kesehatan dia nih ya, tetap harus dikurangi. Berkurang. Betul kan? Betul ya. Nah, the problem is this. Gue kemarin nulis kan, gue ngabisin 50-50 dalam 4 hari. Ya. Berarti 100 mili tuh. Ya. Gue berarti habis 25 mililiter. Betul. Satu hari. Ya. 1 mililiter adalah 6 mg, oke? 6 mg. Berarti gue menghabiskan 150 mg Betul. dalam 1 hari. Per hari. Oke? Itu berapa batang rokok? Kalau di rokok efisiensinya beda, Pe. Makanya, oke? efisiensinya Itu pun beda. liquid pun 1 mg dalam 6 mg dalam 1 mililiter itu kalau ditelen kan? Bukan kalau vape, bukan kan? di vape. Iya, itu kalau ditelen kan. Kalau diuapkan, ada penelitian yang gue kemudian Gue tahu. ke kemarin, bukan penelitian yang gue baca. Iya. Penelitian yang gue ajukan ke salah satu badan penelitian di Indonesia, yang hasilnya ketika liquid diuapkan, anggaplah 3 mg. Lo mau tahu nggak berapa yang kemudian tervaporize nikotinnya? Nggak sampai 1,5. Gak nyampe 1, 0,8. Oh, 0,8. Oke. 0,8 bahkan. Gue menjawab itu Tapi karena itu pun apa yang beda-beda. gue rasa. Bukan apa yang gue teliti. Tapi yang gue rasa, kira-kira ini setara sama ya 1, sekian lah. Dan itu bahkan beda-beda di setiap liquid. Ternyata nggak sama. Ada ngaruhnya dengan coil yang dia pakai juga. Ternyata bukan. Kadar asam. Jadi serius. Jadi serius, really. Jadi gue kemudian kemarin mentes beberapa liquidnya MK untuk karena gara-garanya gini. Gue panas gara-gara Bepom bikin semacam presentasi ke beberapa wilayahnya dia. Dan dia nyebut ada liquid yang diproduksi di pabrik di Tangerang. Gue tersinggung dong. Merasa ya. Diproduksi di Tangerang, ditulis 6 mg tapi ternyata kandungannya 40 mg. Gue tersinggung, Pak. 6 mg ternyata Kandungannya 40 mg. 40. Otak bisnis macam apa yang harga nikotin semahal itu, ya. Jadi 6 jadi 40. Iya kan gitu. Oke, lanjutin dulu. Gue baru tahu ini. Kalau Terus? dulu isunya adalah 6 dikurangin jadi 4 itu ya nyari Itu cuan. wajar, ya. Oke ya. 6 jadi 40. Gue tersinggung. Akhirnya gue berusaha mengirimkan beberapa varian gue untuk gue nggak akan nyebut nama lembaganya ya karena dia minta untuk tidak dipublis karena sebenarnya masih di golongan pemerintahan. Dia publis walaupun suratnya ada. Ternyata ketika diuapkan, ya, nikotin yang dihasilkan itu jauh banget direndah di bawah. 3 itu Betul. cuma jadi 0, sekian. Iya. Ada yang 0,3, paling tinggi 0,8. Ada yang 0,3 bahkan gitu loh. Iya. Artinya asumsi gue adalah akhirnya setiap kita nge-vape, setiap liquid kenyangnya beda-beda dong. Karena gue jadi beranggapan kayak makanan. Lo makan kue ini beratnya 500 gram, lo makan biskuit itu beratnya 500 gram, kalorinya berarti beda dong. Betul. Nah itu yang akhirnya gue analogikan. Jadi ini gue gak berusaha membantah Dupe ya. Karena Dupe ada benarnya adalah ketika dia menggunakannya di RDA,
Ya, jadi cepat kering. RDA-nya ini, IO-nya ini. Iya kan? Dua-duanya ada di sini. Iya kan? Iya. Jadi cepat kering sehingga harus menetes berkali-kali gitu ya. Sementara di 50-50 zaman dulu tuh nggak ada Clapton. Nggak ada Nggak ada alien. nggak ada alien. Clapton. Ada Clapton, Iya, ada alien. Clapton. Claptonnya dulu kalau gue makanya punya apa tuh yang merek yang udah digulung tuh. Iya. Si Wire ya. Si Garus punya. Jadi sangat jauh berbeda sekali. Tapi emang benar, gue selalu percaya sama experience yang dirasakan oleh, dan yang waktu gue juga bikin kue lebaran sama Burjo itu emang bener cepat kering. Tapi lo bahkan suka Jordan 11 karena comfortable buat lo. Kita anggap pemikiran logisnya gitu ya. Kemudian teknologi Nike berkembang terus sampai akhirnya fit in sama, tadi kita percaya ya, Nike adalah salah satu brand yang punya value untuk kemudian selalu mendevelop atlet untuk selalu meraih prestasi baru di tiap tahunnya. Itu purpose-nya Nike. Makanya dia akan selalu berkembang. Menciptakan teknologi-teknologi baru. Secara mata, gue suka AJ1, Pe. Air Jordan 1 tuh gue suka banget. Secara mata. Ya itu kan mata. Iya. Kenapa? Mungkin karena gue orang tua. Oke. Enggak lah. Lu punya sentimental value dari Jordan. Sentimental 1. value. Lu pernah merengek minta Merengek, Jordan itu betul. dengan harga 46.000 itu kalau masih ada Jordannya sih ya. Aduh iya, Lu udah nggak bisa ada. jadi seorang legend Air Jordan di Indonesia hari ini. Kalau masih ada. Ya tapi ini adalah poin-poin yang menurut gua bahkan kita pilihan-pilihan kita itu preferensinya tuh pasti based on experience kan, based on experience. Betul. Nah, lo sekarang menggunakan ini. Nah, gue juga pada saat kemudian mencoba kue lebaran, Burjo, kue sop buah. Iya. Tapi gue juga percaya bahwa satu hal, ada satu kalimat lo yang menurut gue nggak komplit. Prinsip dasar vape adalah mengkonsumsi nikotin. Iya. Kurang lengkap menurut gue, Pak. Coba dilengkapin. Prinsip dasar vape adalah mengkonsumsi nikotin tanpa tar yang jauh lebih baik dan lebih aman. Berarti target kita sebenarnya adalah Itu semua orang sudah tahu tanpa perlu betul kan? tambahin. Ya kan? Betul kan? Karena kalau buat gue gini. Ini buat gue. Gue selalu beranggapan gue adalah salah satu orang yang diselamatkan oleh vape. 25 tahun gue merokok. Gitu ya. Dari tahun 89 sampai tahun 2014. Itu gue juga. Ya kan ya? 25 tahun kita ngerokok. Kita punya manfaatnya nih, tapi kita gak pernah bisa berhenti dari ketergantungannya. Gua bahkan sampai detik ini selalu tetap bawa RDA, bawa pot. Walaupun apapun yang terjadi pasti tetap bawa RDA. Kenapa? Karena kita udah punya sentimental reason ketika lu nge-vape tetap harus ada uap yang... Jadi liquid 50-50 pun lu vape di RDA kan? Iya. Oke. 50-50 tetap Iya. gua vape di RDA. Iya. Tapi gue membayangkan ya. Dulu gue pernah diskusi sama Roy N6 sekarang, dulu Roy Movie ya. Waktu diskusi masih Roy Movie nih. Nggak tahu abis ini pindah kemana lagi ya kan. Dia kayak LeBron dulu pindah dari Cleveland ke Miami. Nggak dong. Sekarang ke Lakers. Kalau ya LeBron kan ada juaranya. Gibahan dia daripada gue. Maaf Roy ya, Oke. lo belum mencetak prestasi juara dimanapun. Tapi gini, Boleh sombong. Ya, gue akui. aduh gue jadi lupa. Tapi akhirnya gue membayangkan bahwa waktu itu gue diskusi sama Roy. Kok kebayang gak sih lo bahwa sebenarnya device yang selama ini kita banggakan tuh ada entry barrier-nya. Lo kan pengen, semua orang lagi pengen balik ke lo nih di beberapa bulan terakhir ini seolah-olah semua postingan lo mau ngajak balik orang untuk balik ke RDA. Sebenarnya tujuan gue nggak sejauh itu sih. Maksudnya gini, di masa corona ini, kalau lu udah terbiasa sama IO atau apapun itu, lu menjadi konsumtif dengan lu harus beli cartridge ataupun apapun itu. Kalau lu pernah punya RDA, lu nggak perlu semahal itu beli cartridge dan segala macem. Gue sebenarnya sesederhana itu pengen bikin
apa sih RDA lu yang lu RDA lama pun apapun yang lu pernah punya tuh sebenarnya itu lebih enak dari Betul. apapun IO yang lu ada sekarang nih yang lu beli dengan mungkin dengan branding yang lebih keren gitu kan ya. Itu yang coba gue angkat gitu loh. Kennedy lah gue bilang. Kalau lu masih ada sekarang, gue nyesal sih sebenarnya kasih. Kennedy gue ada di CW dia sekarang. Kalau ada sih gue akan kemarin posting gue bikin fotonya. Cuma karena udah di dia ya udah. Tapi itu satu hal yang kalau banyak orang masih punya, kalau dia mau buka lagi, kalau dia mau build lagi itu sebenarnya jadi lu nggak usah beli RDA yang sekarang, lu nggak usah beli RDA, lu nggak usah beli Deng, lu nggak usah beli XL Pro, lu nggak usah beli whatever lah, besok Druga V2 lu pun lu nggak usah beli, oke? Lu udah bisa dapetin experience-nya, lu dapetin apa yang lu perlu gitu loh dari Vape gitu. Itu aja sih yang gue mau angkat sih sebenarnya itu aja. Iya, tapi kan sebenarnya kalau gue sempat ngomong gini juga sama si Ronald, ini wacana yang sangat menarik ya. Kalau emang akhirnya, gue selalu percaya setiap produk tuh harus ada punya unique selling proposition ya. Betul. Yang membedakan satu dengan yang lainnya. Betul. Kalau makanya ada produk abal-abal kan. Ya. Tapi kan tetap harus ada unique selling proposition ya. Ya. Ketika lu berhenti di cuman sekedar nikotin gitu ya. Bahkan lo despite masalah flavor dan masalah yang lainnya. Kan sama aja mensejajarkan bahwa ini sama aja kayak ya berarti nggak ada ini gue ngerokok pun nggak masalah. Kan gitu, karena jadi tidak punya unique selling proposition ketika lo ngerasa bahwa flavor is not everything. Padahal memang iyalah. ya tapi kan jadi sama aja sama rokok. Sorry. Rokok itu ada karakter flavornya sebenarnya. Betul, tapi tidak pernah ada satupun rokok yang diciptakan yang kemudian rasanya nanas seperti kue lebaran. Ya karena rokok yang dijual bukan flavornya. Nah itu dia maksud gue. Itulah yang menurut gue harus diluruskan dari vape. Yang dijual rasanya, tapi kebutuhan nikotinnya nggak dipenuhi berarti sama ada dua liquidnya gitu loh. Ada dua premis dong harusnya yang harus dikedepankan. Makanya gini, gue kan bilang industri vape sekarang ini menjadikan vapers itu menjadi konsumtif, membeli sesuatu yang dia tidak perlu. Butuhkan. Dia yang tidak perlu. Iya, konsumtif tuh kan dia membeli yang ngawur-ngawuran. Tidak dia butuhkan. Tidak dia butuhkan. Dia beli karena kayaknya rasanya enak nih. Dia butuh gak sih rasa itu? Iya. Gue gak bisa jawab. Iya, Biar iya. dia yang jawab sendiri. Oke? Tapi kalau lu nge-vape, lu butuh nikotinnya. Iya. Oke? Nah, banyak orang yang nggak tahu tadi kalau aku boleh balik ada di throat hit dan nikotin. Ada yang merasa, kalau ada throat hitnya itu ada nikotinnya. Sebenarnya itu kan enggak. Enggak. Itu emang akan mungkin harus dijelaskan sama, gue nggak tahu siapa yang harus ngejelasin sih. Lu gue nggak tahu, Ari gue nggak percaya, Mang Vapor pun gue nggak percaya. No one in this vape scene Indonesia capable of doing that right now. Gue nggak merasa ada orang yang bisa jelasin itu saat ini. Karena apa? Itu hanya bisa dirasain sama diri sendiri. Butuh nggak sih nikotin itu gitu. Nah sekarang yang gue angkat adalah industri vape ini tuh rada mentok sekarang. Kalau lu sekarang Karena menganalisa, karena menganalisa data bahwa sekarang vapers ada, lu merasa berapa sih vapers sekarang? 1,5 juta orang 1,5 sebelum COVID. 1,5 juta orang sebelum COVID. Ya kok katakanlah 2 juta orang, oke? 2 juta orang. Lu mau berkembang nggak jadi 4 juta, 5 juta? Oke? Ada jutaan orang di sana yang nggak tahu sih vape itu apa dan harus memulai dari mana dan nggak merasa yakin dengan vape itu apa. Kalau dia masih membaca dengan ada perdebatan di antara kita yang kita bisa kita bisa mencukupi kebutuhan nikotin nih dengan vape ini secara jelas Iya. Ada yang bilang, gue nge-vape sehari, nggak sehari lah, sebulan sebotol, ada yang nulis gitu kan. Ada yang gue 5 hari 1 botol 100 mili. Orang nggak akan yakin gitu. Nggak ada standar industri yang meyakinkan buat industri ini berkembang lebih besar lagi. Itu poin gue gitu loh. Jadi industri nggak akan gede. Kalau sekarang itu kita cuma bikin ya udahlah, yang penting gue laku jual, yang gue cuan. Nah itu banyak brand yang seperti itu. Banyak brand pokoknya gue jual banyak. Tapi dia nggak memenuhi satisfaction, dia nggak memenuhi kepuasan orang, dan dia nggak mengharapkan orang lain buat mendapatkan kepuasan itu. Itu yang jadi masalah. Itu yang membuat brand ini, itu yang membuat vape itu nggak gede.
Nah, tapi kan kalau lo kemudian meng-create, ya sebenarnya gini. Waktu kalau mau gue lanjutin ya, ketika gue ngomongin bahwa sebenarnya RDA itu ada juga entry barrier-nya. Kenapa? Karena nggak semua orang gitu loh. Kalaupun sekarang gue anggap gini, tujuan lo supaya kalau seandainya lo menguasai RDA aja satu gitu ya. Lo nggak usah repot lagi cari cartridge ketika cartridge kemudian ternyata susah dimasukin ke Indonesia, susah diimpor ke Indonesia. Kan sebenarnya tujuannya itu ya. Betul. Tapi kan tetap entry barrier kalau ternyata kemudian kenapa gue mesti ngelakuin hal yang sangat menyulitkan gue ketika ada jadi hal yang jauh lebih mudah, yaitu ke warung depan beli rokok. Gue mungkin akan jawab dengan balik pertanyaan sih ya. Maksudnya gini, gue kan pakai IO nih. Di saat kepepet, gue nggak punya waktu yang cukup buat nge-vape, chain vape atau ini dengan 5 kali drip atau whatsoever. Yeah. Gue cukup 3 kali ini doang, udah cukup. Ya. Nah, dengan liquid, 50-50-nya MK, gue nge-sip ini 10 kali pun nikotin gue gak cukup. Ya. Karena apa? Nikotinnya dari 6 yang lu kasih, gue gak coba 3-nya, gue gak punya 3-nya. Gue punya 6-nya, 10 isep pun gue gak cukup. Ya. That's the point. Nah terus kemudian gue... Kenapa? Nah. Tidak ada cara petunjuk pemakaian 50-50 lu dimanapun ini harus dipakai di mana, harus dipakai semana, nggak ada. Air Jordan kalau lu ngomong tadi, Air Jordan kalau lu beli lokal Nike Indonesia masih ada tulisannya untuk digunakan di kaki. Pernah baca? Ya. Bener kan? Air Jordan aja yang jelas-jelas sepatu di kartonnya itu masih ada tulisannya untuk digunakan di kaki. So ini harus ada petunjuknya. Karena apa? Lu nge-branding, lu nggak tulis ini harus di mana, ini harus digunakan seberapa. Vaporista nggak tahu, Vaporista bisa digunakan di Ayo, bisa. Di RDA, bisa. Terus orang beli. Nah, bisanya iya. Bisa, memang iya. Iya kan? Bisa. Mencukupi Customer. enggak. Nah, itu yang gue bilang menjadi orang-orang menjadi konsumtif. Karena apa? Mereka tidak mencapai apa yang mereka harapkan. Orang-orang yang mau berhenti merokok kok, ya kan? Lu mungkin sudah tidak mau berhenti merokok. Tapi gue bisa memposisikan diri gue sebagai orang-orang yang mau berhenti merokok. Kenapa? Karena ada banyak follower gue yang mau berusaha berhenti merokok dengan liquid-liquid yang gue posting. Dan mereka tidak bisa berhenti dengan apa yang gue posting. Itu yang gue perjuangkan. Nah, kalau gitu gini, kalau misalnya nih, kemudian lo kan punya ekspektasi bahwa 50-50 itu berarti harus high nick, gitu kan? Oke, lanjut dulu. Ya, harus high nick. Sama seperti halnya gue kemudian bikin King Reserve. Lo kan bisa bikin high nick nggak high throated kan? Iya, nggak misalnya kayak gue bikin Bisa, kan? King Reserve. King Reserve sama Coffee Mill kan beda tuh. Beda Beda ini kan coffee ya? mail isinya. Ya kan? Iya. Coffee Mill ya. Yang satunya throatnya lebih tinggi, Iya. yang King Reserve-nya jauh lebih rendah. Betul. Dengan nikotin yang sama 9 Betul. mg gitu Iya. loh. Dengan komposisi yang sama. Kenapa? Karena emang berdasarkan dari awal konsepnya. Kalau ditanya, kok kenapa Coffee Mill lo kenceng? Ya karena emang konsepnya begitu untuk Coffee Mill. Kalau untuk King Reserve, gue emang sengaja begini konsepnya. Dengan kadar nikotin yang sama, gue pengen supaya sebenarnya masing-masing produk gue itu menemukan pecintanya masing-masing juga. Ngerti gak maksudnya? Betul. Nah, Gua jadi setuju. ketika lo ngomongin Nike gitu, anggaplah gue Nike gitu ya. Lo sukanya Air Jordan 11. Gitu ya. Gue sukanya Air Jordan 1. Customer satisfaction gue ada di Air Jordan 1. Iya. Customer satisfaction lo ada di Air Jordan 11. Iya. That's it. Gue sih sebenarnya cuma akan menganggap seperti itu. Kalau lo kemudian membutuhkan ya nicotine satisfaction gitu ya, lo sih akan cari Coffee Mill sama King Reserve. The problem is orang nggak cocok sama rasanya. Nah. Orang mungkin pas nih nikotinnya, tapi rasanya, aduh gue nggak suka kopi nih, aduh gue nggak suka kacang nih, ya kan? Itu problemnya gitu. Jadi apakah kemudian gue harus menerobos satu jenis? Tapi kan ada juga orang yang ngerasa bahwa gue sebenarnya cocoknya cuma 3, gue cocoknya cuma 6. Bukan gitu. The problem is pada saat lu nge-branding sebuah kue lebaran yang disukai semua orang yang merayakan lebaran. Right? Tapi dia tidak mencapai ekspektasi sebuah kue lebaran dari nikotin yang ada di dalam kue lebaran. Gue setiap buka liquid, gue selalu tandain ini gue buka kapan. Ya,
Ini gue tanggal 10, tanggal 5. Sekarang tinggal, gue gak tahu nih tinggal berapa. Habis. Habis berarti Sekarang enak tanggal sebenarnya. 14. Enak. Tapi tidak semua orang dapat liquid gratis kayak gue dan bisa beli 60 mili 130.000 seperti gue. Oke. Ada yang ngabisin 60 mili itu, ya gue juga kaget sih ada yang ngabisin 60 mili 1 bulan, 1,5 bulan, gue kaget. Itu gue amazed sih, maksudnya orang bisa sengirit itu, bisa seperti itu. Berarti kebutuhan dia seperti itu. Tapi ekspektasi orang adalah range-nya itu jauh gitu loh. Personal preference tapi kan Pe. Kayak misalnya gue dulu ngerokok sebulan sehari sebungkus. Tapi ternyata ada yang, itu udah gue udah ngerasa edik loh 1 hari sebungkus. Ada orang yang ngerasa ternyata sehari harus 3 bungkus. Loh iya bener. Itu Tapi kan, tapi pada saat matematikanya adalah 4 hari, ini berapa? 6 mg. 4 hari. 60 mili kali 6 mg. Berarti ya, berapa? 360. 360. Berarti 1 hari? 90-an. 90 mg 1 hari. Wajar segitu? Wajar karena perhitungan nikotin per daily intake yang normal ya itu adalah 0,5 miligram dikali berat badan lo. Berapa? Berat badan lo berapa sekarang? 88. 88 berarti 44. Normalnya, Iya. normal. Maksimumnya Oke, Ya. itu dengan catatan dia tidak merokok. bukan, nggak masalah. Kalau dia merokok, dia punya ketergantungan nikotin lebih dari itu. Betul nggak? Enggak dong. Dia enggak. aja bisa ngisep rokok 2 bungkus, 3 bungkus. Kalau nikotin, nah abis itu dirubah nih. 44 itu kan rasio matematikanya. Tapi Iya. begitu diuapkan lebih kecil. Gua tahu. Ya kan? Iya. Anggaplah tadi 3 miligram. Iya. Ya, jadi 0,8. Iya. Berarti kalau 0,8 Jadi dikali boleh 15. nggak gue ngomong percuma lo beli ini 3 mili. Mendingan lo bikin ini 9, ini 12. Selesai. Kenapa? Lo bikinnya 9, ini 12. Nggak usah lo orang beli 3 mili, 6 mili. Nggak ada gunanya. Loh ada gunanya. What for? Lah, karena gini. Karena gini. What for? Nggak nyukupi juga. Loh, Karena tadi variabel resisten kita beda-beda. Yang cuma 0, sekian. Tapi Kenapa tidak ada 9 mili? Kenapa tidak ada 12 mili? kenapa? Karena That's my point. Enggak, karena gini. Karena kan seperti kembali ke tadi gue ngomongin pertama. Ada orang yang satisfaction dengan 1 bungkus. Ada orang yang satisfaction dengan 3 bungkus. Lebih banyak orang yang tidak satisfaction dengan 3 mili yang ada dan 6 mg yang 3 mg yang ada dan 6 mg yang ada sih. Itu yang kenyataannya sekarang harus kita bahas. Bukan orang yang tidak satisfaction dengan 1 bungkus, 2 bungkus. Itu yang harus kita bahas. Karena kita ngomong ke vape-nya bukan ngomong Iya rokoknya. benar. Tapi kan ini kan fase peralihannya. Ketika misalnya 2,2 miligram nikotin dalam 1 batang. Iya. Ternyata yang sanggup diserap sama dia adalah 1 miligram. Cuman setengahnya loh yang dalam Emang. tubuh. Ya kenapa nggak dibikin 9? Kenapa nggak dibikin 12? Berarti Kenapa kan- mesti beli 3? Berarti lu membodohi orang untuk beli 3. Kenapa lu kasih 3? Lo kali 20 jadi berapa? Kecukup nggak? Sama kan sama itu? Nggak cukup juga kan? Enggak, masalah cukup dan gak Nggak, kalau dibikin 9 lebih cukup kan pasti. Loh, enggak dong. Ngomong sebenarnya sama- matematika aja udah, lu hitung aja. Ya, Kalau makanya- itu 9 tuh berapa? Kenapa? Kalau itu 9 tuh berapa jadinya? 9 miligram per hari. Iya. 15 mili. Iya, Anggaplah jadi 3 miligram. iya. Gitu ya. Lebih cukup kan? Loh, tapi Ngapain beli 3? tapi kan lo juga tidak mendispute bahwa orang suka flavor. Gua tidak ngomongin flavor sama sekali di sini. Oke? Benar, tapi gini. Gue tidak ada yang bahas flavor. Gue pun merasa tidak enak dengan gue sebagai seorang fotografer. Gue ngomongin flavornya. Oke? Yang gue bahas juga ini rasanya. Gue juga membuat foto dengan presentasi flavor yang representatif itu flavornya. Gue tidak bahas nikotinnya. Oke? Enggak, bukan. Maksudnya gini. Lo kan tadi sepakat juga bahwa ada unique selling proposition dari vape Iya. ya yang harus ada flavornya sehingga membedakan. Memang kan? harus ada. Bener kan? Itu selera. Nah kalau kemudian orang ternyata ya ngerasa bahwa kayak gue lah. Lo misalnya suka bir hitam. Iya. Gitu ya. Ada rasa kenyangnya gak dari bir hitam kalau emang ternyata lo bener-bener suka sama bir hitam? Lo kasih analogi yang bagus sih, karena sebenarnya gue juga mempelajari itu kenapa gue sampai bisa cukup minum 8 botol Guinness, tapi gue tidak cukup minum 8 botol dengan mililiter yang sama bir bintang. Betul kan? Walaupun, Oke, tapi gue tahu jawabannya. walaupun alkoholnya sama padahal. Bukan, gue tahu jawabannya. Apa?
Gue tahu alkohol yang ada di situ ternyata tidak sama. Nah kalau misalnya dibalik dengan, kalau akhirnya kita ngomongin kebutuhan Sekarang gini, gue boleh lu boleh berdalih apapun lah, tapi semua orang kalau disuruh jawab jujur, semua orang pasti tahu bahwa nikotin yang ada dalam kemasan label 3 mg itu nggak murni 3 mg. Betul? Enggak, iya, gue bisa bilang iya. Lu ya, Iya. kan? Lu boleh ngakuin brand lu, boleh membela brand lu, gue nggak peduli. Iya, Oke? iya. Semua orang boleh ngomong karena apa? 3 mg dibikin low itu untuk supaya orang nggak merasa gatel, Betul, supaya orang betul, merasa comfort dengan betul, vape dulu. betul. Oke? Tapi tolong please, yang 6 jangan lu bikin begitu. Maksudnya? Yang 6 jangan dibikin brand begitu. Jangan brand bikin jadi seperti itu. Yang 6 boleh buat entry level. Yang 3 boleh buat entry Yang level. Coffee Mel 6-nya malah 7 malahan. Gue gak terlalu dapetin. Gak gini. Gue malah Sorry, oke, yang nikotinnya gue boleh. Gue terima nikotinnya Coffee Mel. Gue pun pakai. Tapi ada satu kekurangan, kalau boleh gue boleh ini. Coffee Mel itu terlalu manis. Ya. Itu emang harus gue akuin. Harus Oke, akuin. Coffee Mel terlalu Semua liquid MK bahkan menurut gue bikin manis. Enggak, Twisted Sunday enggak. Nah ini kebalik nih, karena Fatrio bilang bahwa karena Twisted Sunday itu menurut dia, bahkan menurut banyak orang, Twisted Sunday itu over sweet, cuman emang karena authentic flavor aja. Iya. Jadi Authentic gue gak flavor. merasa manisnya ini dari Asem, kecut loh betul. rasanya. Anggap Iya. aja kecut ya. Gue tahu itu dari pemanisnya, tapi gak jadi pemanis di kita gitu. Iya. Tapi gini maksudnya adalah, gue tadi kenapa gue analogikan dengan kalori dan makan gitu misalnya. Iya. Gue sangat pecinta pedes nih, Pe. Gue bahkan pernah create sambal Pak Eko kan, Ivan pernah beli dulu tuh ya. Apapun kalau udah pedes, gue bisa makan nambah sampai 4. Gue kan termasuk orang yang sangat menjaga badan gitu ya. Gue kalau ke Pekanbaru ada satu restoran namanya Rasa Situ Jua. Gue bisa gue gak makan nasi, tapi kalau nyampe sana, enggak, karena emang enak gitu loh. Oke. Begitu nyampe sana, gue bisa 4 piring. Ngerti gak maksud gue? Iya. Ini ngomongin satisfaction-nya berbeda ketika gue ketemu selera yang sesuai sama apa yang... Nah itulah yang gue bikin, kenapa industri vape ini membuat kita jadi vapers yang konsumtif. Karena apa? Kita jadi mencintai rasanya, bukan mencapai kebutuhan nikotinnya. Vapers ini bahkan nggak tahu kebutuhan nikotinnya mereka. Bahkan yang tahu bahwa 6 mg adalah per 1 ml tuh nggak banyak yang tahu. Ya betul, itu Ada itu yang gua tanya, akuin. ada Itu yang gua akuin. tanya di postingan gue itu. Nggak gue jawab. Karena apa? Itu bahan gue postingan berikutnya. Gak gue jawab emang. By DM pun gak gue jawab. Itu bahan postingan gue. Gue udah susun, gue udah tulis. Gitu loh. Tapi gue akan posting setelah kita ketemu. Karena lu kan yang ajak ketemu setelah gue posting itu. Iya. Gue akan tulis. Dan gue pengen tahu juga apa pikiran orang-orang nih di luar sana yang pengen mencoba vape, pengen tahu vape. Lebih jauh lagi, pengen kita selamatkan dari vape. Kalau kita gak bisa memberi data yang jelas dari apa sih 6 mg ini artinya. Apa sih yang dari 6 mg ini menggantikan apa sih? Apa sih efeknya dari lu? Kalau lu nggak publish di sini bahwa 6 mg ini cuma sekian persen dari berapa persen? Ya mungkin, tapi nggak semua ya, tergantung. Betul. Emang ini ada variabel yang belum bisa diukur bahkan oleh si penelitinya kemarin gitu. Sampai hari ini belum Sampai hari ada ini belum bisa diukur. postingan yang menjelaskan itu. Karena emang benar-benar nggak Jadi, bisa diukur, nggak bisa betul. diukur. Makanya industri ini nggak gede-gede. Karena apa? Yang mau kita selamatkan nih banyak yang bertanya-tanya, bener nggak sih ini nyelamatin gue? Dokter, kayak gini, gue ada baca Konstantinos Varsalinos bilang bahwa bahkan satu bungkus rokok yang 20 batang itu ternyata cuman bisa memberikan kalian sebanyak 15 miligram. Satu bungkus. Berarti hilang 5 kalau satunya satu. Ya betul. Anggap satu batang satu kan? Ya. Jadi 15. Ya, 15 miligram bahkan gitu loh. Makanya ada beberapa yang akhirnya... Karena dihisap bukan ditelen. Mungkin bukan karena itu juga sih. Tapi ternyata emang ada proses tubuh yang kemudian menyaring itu semuanya. Kalau dari gue bukan peneliti ya. Tapi kalau gue merasa dari gue adalah resistensi tubuh. Masing-masing orang beda Iya. mungkin juga. Iya. Mungkin juga begitu. Kemudian tiba-tiba ada orang yang demikian mudah terabsorpsi dalam tubuhnya. Karena gini, tadi pagi lah. Gue tiba-tiba
kan gue udah lagi lama nggak produksi coffee mel yang 40 mg nih ya. Biasanya kalau abis buka puasa, gue ngisep coffee mel langsung teng karena 40 gitu kan ya. Tadi gue buka bareng lo Pe. Gitu kan ya. Ini gue sempet isep. Kok enggak ya? Kok enggak teng ya? Kok enggak udah kebas tuh. Kok enggak teng ya? Kok enggak dapet, kayak enggak dapet apa-apa gue gitu loh. Apakah gue hari ini lagi terlalu fit gitu kan ya? Karena gue tidur siang sampai jam 2 tadi. Tapi maksudnya gini, kita emang sangat sulit sekali untuk ternyata melok bahwa satisfaksinya gitu. Karena seperti halnya makan menurut gue gitu ya. Kalau hari ini lo lagi luar biasa lapar-laparnya gitu. Lo bahkan mungkin bisa makan 8 piring nasi bahkan gitu loh. Besoknya tiba-tiba baru 1 piring, aduh kok gue udah kenyang ya gitu. Itu kan gak bisa di-lock. Nah masalah kebutuhan nikotin, jadi ini kembali ke Ari gitu loh. Dia pernah ngomong gini sebenarnya di forum adalah bahwa sebenarnya kan nikotin itu pasti akan keluar. Betul. Tidak mengendap dalam tubuh gitu loh. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan dia kemudian keluar dalam tubuh dan dalam kondisi seperti apa. Lagi-lagi nggak ada metabolisme. Betul, nggak ada pastinya gitu ya. Sehingga orang juga jadi sulit mengukur. Kenapa akhirnya dikunci 3, 6, 9 dan 12 bahkan. Nomor 1, ini akan gue jelasin nih ke publik. Di bulan Desember 2019 ya terjadilah sebuah pertemuan besar dengan beberapa kementerian. Oke? Beberapa kementerian ini kemudian menyarankan atau memberikan keleluasaan buat kita untuk menentukan kadar nikotin yang mereka bisa akui. Atau mereka bisa usahakan untuk digolkan jadi sebuah regulasi tertentu di tahap berikutnya setelah cukai. Bisa gue bilang standar industri? Iya, tapi ini standar produk masih. Belum standar industri. Masih standar produk. Ya, ya. Berarti ya gue ngerti. Dan kebetulan dari 6 meja itu gue yang ada di bagian standar produk. Oke, you must proud with it. Oke ya. Ya. Disitulah yang kemudian desakan mereka nomor 1 apa? Kadar nikotin. Kenapa? Karena nikotin biar bagaimanapun juga masih jadi musuh WHO. Betul. Ya, jadi as brand gue harus lead by example bahwa bisa nggak sih lo kemudian mulai menurunkan kadar nikotin supaya apa? Bahwa lo mau menetrasi orang lewat ini sebagai sebuah produk alternatif kesehatan. Nah itu dia. Ini kita ngomong kalau kita nggak ngomong data lah, kita ngomong matematikanya aja. Kalau tiba-tiba ada yang ya gue nggak ngomong WHO lah atau peneliti whatsoever lah ngomong. Dia bikin sampel dari katakanlah mungkin sampel tuh minimal berapa? Harus 25 orang kan? 200 orang. Dia bikin 200 orang. Dari 200 orang itu ada yang habisin kayak gua 50-50 sehari 25 ml. Akhirnya jadi berlebih sebenarnya. Betul. Kacau nggak? Kacau nggak? Gara-gara ada, gue bukan bilang gara-gara lu ya. Gara-gara ada brewer yang bikin liquid 6 mg isinya cuma 2 mg. Oke. Masalah nggak? Betul. Karena masalah dia jadi harus sudah terus. Betul. Masalah nggak? Dari data masalah kan? Iya. Ya itu yang jadi masalah gitu. Maksudnya gini, kita nggak siap untuk menjadi sebuah industri yang besar kalau kita dari seluruh industri kita, siapapun yang berkecimpung di sini, masih melakukan hal pembodohan itu tadi, penipuan itu tadi gitu loh. Nah, that's my point gitu. Gue bukan nyerang MK di sini biar gue kena MK-nya. Tapi itu bahasan menarik, itu bahasan menarik soalnya. Itu kritik gue ke industri ini bahwa industri ini harus berhenti berbohong. Iya. Industri ini udah berhenti bohong. Lu kasih 6 mg free base. Apapun lu tuh nikotinnya, lu boleh sebutin mereknya, lu gak boleh sebutin mereknya, gue juga tahu mereknya. Oke, gue juga pernah ngebrew, gue juga tahu. Tapi kalau lu kasih 6 mg tapi isinya cuma, ya kalau isinya 3 aja lu udah setengahnya. Oke, lu gampangnya gitu aja. Apalagi lu isinya cuma 2,5. Gue tahu itu terjadi gitu. Iya. Itu yang jadi masalah di industri vape sekarang gitu loh. Oke, nah ini berikutnya nih Pe. Ini kita sama-sama sepakat sebenarnya bahwa akhirnya kita mengalami benturan bukan cuma sekedar masalah di ini kan masalah sifat berarti ya. Masalah sifat ya.
Iya dong, sifat cuan strong itu yang juga suka kurang ajar emang. Loh gue akan belak-belakan banyak berumur yang ngerasa pengen cuan strong juga. Ya, Kemudian kan tadi gue ngomong di awal bahkan orang yang memilih vape ini, gue belum pernah ada surveinya sih, tapi gue yakin kalau dia ada surveinya bahwa lebih banyak pebisnis vape sekarang itu memulai karena cuannya bukan karena passionnya. Oke. Gue bisa bikin statement itu sekarang dan kalau mau disurvei silahkan, tapi gue Ya, yakin ya, itu gue yakin juga akan jadi sebuah, itu mungkin subjektivitas dari seorang Alvin ya, tapi menurut gue emang ya harus kita akui dalam hati dan gue amini juga sih kadang-kadang. Tapi Nah, itu yang bikin industri gede. Iya. Tapi gini juga sih, Pak. Di Cina, ya lo juga kemudian kan menulis mengenai ketergantungan terhadap sebuah device. Betul. Ya. Lo kan lagi menggendeng, gue sampai bilang gila Dupe ini insist banget ya bahwa kemudian seolah-olah semua orang harus balik ke RDA gitu loh. Sorry, gue akan bilang begitu kenapa? Karena bahkan lo sampai ngotot ya kalau lo mau cari flavor ya di RDA gitu. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Tapi balik lagi ke diskusi gue sama Roy tadi itu kan entry barrier. Kalau lo berharap bahwa kemudian semakin banyak orang yang, lo apalagi benci banget sama orang ngerokok. Gue anggap begitu ya. Lo pernah foto salah satu penyelenggara event vape yaitu Jakarta... JVP. Jakarta Vape Project. Iya. Lo foto, lo posting gitu ya. Lo ngapain bikin event vape kalau lo nya Tapi masih ngerokok. ngerokok. Iya. Gitu kan ya. Iya. Gue sangat mengagumi Dupe pada saat itu. Anjing nih anak berani banget gitu. Gue tipe orang yang sopan-sopan aja kan. Mungkin gak tapi gini. Jangan, kalau lu gak sopan rusak lah. Tapi gini. Jangan. Tapi gini, lo berarti kan punya doa sebenarnya bahwa lo pengen berharap semua orang nge-vape. Industrinya tiba-tiba berubah dengan harapan entry barrier-nya akan semakin mengecil dengan adanya IO dan POTS. Gue bisa ngomong itu karena ada temen deket gue lah. Deep Sky gue sebut aja. Iya. Deep Sky. Deep Sky itu dulu nge-vape. Kenal Inu udah lama banget dari 2016 dia nge-vape. Dan dia berhenti nge-vape karena dia bosan dengan rasanya. Ini Inu Nugroho nih? Iya, Inu Yang Nugroho. doyan upload bokep sampai 2 terabyte. Iya betul. Itu temennya Deep Sky. Oke, Itu oke, CS-nya oke, Deep Sky. iya. Maksudnya bahkan awalnya si Inu itu yang nge-vape Deep Sky dulu baru si Inu. Oke. Kalau di balik sejarahnya ya. Iya di balik sejarahnya, gue tahu itu. Dan akhirnya sampai Inu bikin liquid, Deep Sky udah nggak nge-vape. Hah? Deep Sky balik ngerokok. Oke. Boleh gue tanya sama Deep Sky nih Iya, sekarang iya. ya. Terus, Tapi terus. gua bisa ngomong sama Deep Sky, dia Terus, balik terus, ngerokok. terus. Dan gue ketemu Deep Sky dan saat, kenapa Om ngerokok lagi? Gue tanya, maksudnya itu untuk masukan gue ya. Kenapa seorang yang pernah nge-vape dan balik ngerokok? Alasannya banyak. Alasannya sama lah sama orang-orang lain gitu. Bahwa rasa yang dia suka udah beda. Oke. Dan sementara dia udah terlanjur terkunci di rasa itu. Iya, banyak orang yang seperti itu gitu. Dan dia nggak merasa dapat puas. Kedua dia bosen. Dia akhirnya cari liquid lain. Oke nih gue suka tapi gue bosen. Rasanya gini-gini doang. Kenapa orang bisa bosen? Tapi orang nggak pernah bosen yang namanya rokok. Rokok tuh rasanya sama terus. Tapi dia ngerokok terus. Vape itu Gua rasanya beda-beda. Gue selalu percaya gini. Tapi lo, Pe, dia bosen. yang Kan namanya, aneh. Yang namanya racun tuh gak pernah bikin bosen. Yang bikin, bener loh. Alkohol misalnya. Gue nggak merasa alkohol itu racun sih. Nah itu dia. Ketika kemudian lo ngerasa, gue gak tahu kenapa yang namanya racun itu selalu kemudian berusaha merubah mindset otak lo. Ya, untuk kemudian selalu yang akan ada justifikasi. yang namanya racun itu tidak ada yang namanya bikin bosen. Yang namanya racun itu adalah bikin dia beli terus. Itu yang namanya racun. Betul. Gak ada. Kalau racun bikin dia mati, Kan dia gak beli balik lagi. Dia kan, goblok berarti. Dia kan balik ngerokok kan? Iya. Ya kan? Berarti vape tidak cukup meracuni dia ya. Betul. Gitu. Nah, justifikasinya berarti adalah sebenarnya kalau gue gini, makanya ini. Gue selalu berasa banyak banget entry barrier di vape sehingga orang juga gampang give up. Nah, lo kemarin kan menulis juga bahwa ketergantungan terhadap device yang diproduksi oleh Cina. Padahal Cina menurut gue juga cukup cerdas ketika membuat I.O. Dulu gini ya, tahun 2017 ya, semua orang protes pasar turun karena sementara kenapa di Inggris enggak?
Ini example. Kemudian ada yang kemudian menyajikan sebuah data di Inggris semuanya masih pakai starter kit bro, nggak berubah. Iya. Bener kan? Iya. Dibikin tetap gampang sama orang-orang Inggris gitu loh. Yang diimpor sama orang-orang Inggris ke Cina itu yang gampang-gampang aja. Iya. Lo mungkin nggak karena kemudian berdasarkan pengalaman kita yang tahun 2017 pasar hancur sehancur-hancurnya dan kemudian vapers berhenti seberhenti-berhentinya tapi di Inggris tetap bertahan karena justru semudah-mudahnya. Kenapa lo nggak kemudian memilih orang untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Inggris atau yang sekarang IO muncul dengan alat semudah-mudahnya supaya semakin banyak orang yang nge-vape? IO tuh si malakama sih. Karena tujuannya IO itu ditujukan untuk orang yang baru nge-vape. Oke. Pengganti penerusnya pot lah katakan. Awalnya pot. Pengganti starter kit lah kalau menurut gua. Oke. Dulu starter kit, sekarang namanya IO. Oke. Mau pakai pot akhirnya IO. Cuma gua di sini lebih kritiknya ke orang-orang yang sudah pakai RDA dan whatsoever yang advance. Balik lagi ke IO. Balik ke IO. Oke, yang ngetrend sekarang ini nih, gue ikutin. Mereka ngikutin, gue juga ikutin gitu kan. Oh ternyata ini bisa jadi backup device. Itu gara-gara kita cikin vape soalnya. Kenapa emang? Karena dia terus jualan IO kayaknya. Dia jual apa aja sih sebenarnya? Nah, dia mumpung nonton. Jadi kalau pada saat dia nonton gue bisa nyela dia. Dia jual apa aja sih? Maksudnya gini, IO masuk untuk kalangan yang memang dia baru nge-vape. Oke, bahkan nyokap gue itu dari gue kenal lahir nyokap gue ngerokok. Oke. Zaman ada pot, nyokap gua zaman ada vape, nyokap gua kasih vape. Oke, dia pakai. Karena gua nggak tinggal sama nyokap gua nggak bisa maintain coilnya, gua nggak bisa kasih liquidnya, gua nggak bisa ganti kapasnya. Nyokap gua berhenti nge-vape dan akhirnya dia balik ke rokok. Iya. Pada saat ada IO, saat ada pot 2018, gua kasih nyokap gua. Nyokap gua pakai pot, waktu itu pakai Smoan S8. Ya. Sejak itu sampai sekarang, berarti udah 2 tahun nyokap gue berhenti ngerokok. Cukup dengan semua S8. Awalnya. Ya setelah itu dia ganti macam-macam lah ya. Dan nyokap gue sampai hari ini tidak menyentuh yang namanya RDA. Oke. Dia hanya pakai IO. Oke. Dia hanya pakai pot. Tapi nyokap gue jadi chain vapor. Oke, bukan berarti makin berkurang. Gue bisa naker, nyokap gue bisa habisin liquid tuh berapa banyak. Dan nggak ada petunjuk. Karena pada saat nyokap gue beli Oddrip 100 mili, oke, dia taruh di IO-nya dia. Gak ada petunjuknya di labelnya nih, gak ditunjuk nih harus dipakai IO nih, beres-beres dia. Itu yang tidak dikerjakan oleh brand-brand dan ini semua produser liquid sekarang. Ini harus digunain di mana sih? Di Bananalicious Salt sama Vanillalicious Salt. Kalau yang salt gue ada, kalau yang di salt ada. Kalau yang di salt ada. Ya memang. Kalau yang di salt ada. Itu salt. Ada tulisannya diperuntukkan untuk liquid freebase 60 mili. Yang gue tulis yang memang di branding untuk IO itu yang gue kerjakan adalah Bananza punya Vape House. Si Mike minta sama gue, lu fotonya sama pot ya atau IO ya, karena itu 50-50. Oke, gue kerjakan itu ya. Dan punya awang, memang udah tulis Mango XXX for IO, oke. Yang ini nggak ditulis buat IO atau enggak? Emang buat semuanya kalau gue? Buat semuanya, oke. Nyokap gue beli ini juga. Misalnya nih, gue nggak tahu beli atau enggak sih, tapi mungkin beli. Dipakai di IO dia. Yeah. Menjadi konsumtif. Iya. Itu yang gue nggak terima. Oh, jadi sebenarnya prinsipnya adalah kemudian lo berusaha membatasi daya belinya. Atau Betul. daya konsumsi. Gak semua orang sekaya kita kok. Gak kayaan gue daripada lo bahkan. I know, gak semua orang. Gak, tapi gini, maksud gue gini. Berarti kan sebenarnya adalah, makanya tadi gue selalu balikin kalau ngomongin MK nih ya. Gue gak berusaha ngebela ini, masalah kue lebaran atau burjo dan kue sop buah. Intinya adalah, kalau buat gue adalah, ketika lo butuh yang itu, gue juga punya produk yang lain. Sebenarnya gitu. Which one? Hah? Which one? King Reserve sama Coffee Mail yang they don't like the flavor. Ya, itu mereka mau flavor ini, tapi kebutuhannya ya, sama tapi kayak gini. King Reserve. Nah, that's what they want. Tapi gini kan sama seperti halnya lo sama Air Jordan kan. Lo gak suka yang AJ1, lo lebih milih AJ11. Kalau kemudian Jordan bilang yang ini banyak sejarahnya, lo gak suka ya udah. Gitu kan sebenarnya.
Kan gue nggak mungkin mengeluarkan Lebih subjektif. ya subjektivitas terhadap konsumennya gitu loh. Yang lebih gue pengen rubah adalah subjektivitas konsumen adalah mencari rasa. Nah itu itu yang dia. pengen gue rubah. Nah kalau misalnya nih, kalau gua makanya ini lu suka pakai handphone apa? XX Max SS Max. Lu selalu pakai iPhone? in last 10 years, enggak 10 years lah, 8 years lah. Ya setelah lu dari BlackBerry ya. Iya dari BlackBerry mau pakai iPhone. Enggak, gue sempat pakai Xiaomi. Ya. Tapi lu tetap prefer iPhone is the best phone menurut lo? Enggak, Kenapa? gue akui Samsung pernah lebih the best. Enggak, tapi pilihan lo ini kenapa? Preference lo? Gue kenapa? males pindahin segala macam tuh gue males. That's it, Pe. Ada orang-orang yang emang sebenarnya barriernya tuh terlalu banyak untuk mengubah kebiasaannya gitu ya. Sehingga nggak mau switch kan dan lo tadi kan memaksa orang untuk kemudian balik ke RDA. Kalau misalnya lo juga pengen orang Gue nggak mau merasa, gue nggak memaksa Ya, nggak orang maksa balik lah. ke Cuman RDA ya. Cuma seandainya. gue merasa, gue mau mengingatkan brand-brand bahwa ada orang-orang yang pakai RDA tertipu loh sama liquid-liquid lu yang kayaknya bisa dipakai RDA tapi boros. Iya. Itu poin gue. Nah, boros itu sebenarnya kan jadi subjektif gitu Ya kan. boros tuh bukan subjektif, boros tuh jelas kalau lu habis ini dalam 4 hari itu boros. Gak subjektif, itu data. Enggak kan tadi lo bilang gak semua orang banyak duitnya dan berarti juga gak sebanyak orang juga sedikit uangnya. Nah itu yang kita cari. Ya itu dia. Gue punya market yang gue tuju sebaiknya ini. Ya, itu yang lu cari. Iya. Tapi yang lu kerjain orang-orang yang jadi boros. Lu belum nyampe orang-orang yang bisa beli ini. Oh gue mau habisin sebotol juga. Makanya cuma Gak satu apa-apa kali kok. keluarnya. Iya dong. Ya, Cuma satu kali. Burjo lu masih keluarin terus. Ya yang gue bahas itu kan Burjo bukan ini. Barjo 100 mili loh. Yang gue bahas tuh Burjo bukan ini. Iya Burjo tuh Gue tidak bahas ini sama sekali. Iya Burjo tuh 100 mili Ini loh. gue baru pakai hari Minggu kemarin tanggal 10. Iya Burjo tuh 100 mili loh. Oke, Iya. masih terus kan? Iya, maksudnya kalau ngomongin masalah boros dan gak boros, dibanding Iya. 100 mili yang lain iya, dibanding 60 mili, Dibanding 60 mili. ya udah itu adalah PR. Dan yang 60 mili 30 ya, gue bilang lebih boros dari 60 mili 60 mili 70 30 Oke, ya, ini tapi ini, 30 ya. iya, ini ternyata udah 2 jam ya, anjing ini paling lama nih ngobrol sama nih anak nih. Iya. Cuman ini adalah merasa rekor penonton paling banyak ya, karena akhirnya ada sebuah konten yang menurut gue jadi sangat seru sekali perdebatannya. Ini bukan perdebatan menurut gue, ini adalah sebuah diskusi yang harus ditonton Debat oleh semua sedikit orang. boleh lah. Iya, ini harus ditonton semua orang karena Iya. perspektif pandang orang itu harus berbeda menurut gue. Dan ini yang sangat menarik dari Dupe adalah dia bisa tidak setuju dan dia bisa mengungkapkannya. Dan gue harap juga ini bisa terjadi di banyak orang dan mudah-mudahan para brewer juga bisa melakukan banyak kreativitas buat ini Nah semua. itu kok yang pengen gue ngomong sama lo. Karena gue sebenarnya udah tahu lo akan nanya satu pertanyaan di akhir apapun show lo ya kan. Yang gue akan tanya sebelum lo tanya gue akan tanya. Apa yang lo akan lakukan dengan MK Brewer ya. Untuk memperbaiki vape scene Indonesia ini dalam hal nikotin. Itu yang pengen gue tanya sama lo. Sebelum lo nanya sama gue akan tanya dulu sama lo. Apa yang lo lakuin soal ini. Supaya orang tidak menjadi konsumtif. Supaya orang tidak tertipu dalam tanda kutip. Jujur aja ya. sih nomor 1, gue akan menunggu regulasi yang benar-benar akan di lock karena di situ benar-benar akan dikunci sebenarnya. Akan dikunci, serius. Itu akan dikunci. 3, 6, 12 dan berapa mililiternya. Itu dia. Dalam ini juga mungkin gue bisa mengangkat bahwa mungkin udah saatnya brand-brand tuh bikin. Tahu. Udah habis. Live-in lagi aja. Live-in aja. Wah kata, 2 jam.